Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Ya, saat ini saya berada di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Teman-teman, siapa yang menyangka dari rimbunnya pohon bambu? Ternyata di sini dari zaman yang sudah modern ini 2025, tapi tempat di sini masih dikonsep seperti halnya di zaman kerajaan. Terbukti bahwasannya ada sebuah bangunan begitu yang dikelola oleh masyarakat tentunya serta instansi terkait begitu. Nah, di sini teman-teman dibangun begitu, ada beberapa kedai ya. Nah, seperti ini, dindingnya dari bilik bambu serta atapnya dengan model ala rumah adat Jawa. Dan apa yang menjadi apa yang menjadi motivasi terhadap tempat ini sehingga dibuat suatu konsep seperti halnya kerajaan? Ya, hubungannya dengan petirtaan yang ditemukan di tahun 2017 dan dilakukan ekskavasi, dan ternyata setelah didalami begitu, diteliti, area di seluas hampir 1 kilometer teman-teman, terdapat sebuah petirtaan yang diduga merupakan peninggalan dari masa Kediri peralihan ke masa kerajaan Singosari. Oke, ya, ini adalah daerah Malang teman-teman. Rimbunnya pohon bambu, dan di hari Minggu Kliwon di sini terdapat pasar ya, pasar dadakan dengan menyuguhkan konsep tradisional begitu teman-teman. Nah, seperti ini, dan saya saat ini akan berjalan mengikutin jalan setapak ini menuju ke petirtaannya. Oke. Dan di atas sana teman-teman ada kedai, nah, tempat nongkrong begitu. Suasananya sangat nyaman, asri, dan bisa dilihat di jam 5 sore bagaimana para pemuda datang ke sini ya, ngopi begitu. Nah, seperti ini teman-teman, ngopi. Dan kalau kalian ingin datang ke situs petirtaan Ngawonggo ini teman-teman, harap konfirmasi dulu ke juru pelihara ataupun admin yang menangani begitu, untuk agar supaya lebih kondusif ya, dalam artian karena memang tempatnya sempit. Yang dikhawatirkan ketika ada rombongan yang banyak begitu datang ke sini dengan fasilitas yang hanya 100 orang, itu nanti akan mengecewakan begitu ya, sehingga harus konfirmasi dulu. Dan beberapa minggu baru kemarin ya, beberapa minggu kemarin, sekitar 2-3 minggu kemarin, tempat inilah yang dikunjungi ya. Tempat inilah yang dikunjungi oleh artis-artis terkenal seperti Desta ya, Ariel, terus siapa lagi ya, yang grup itulah ya, Andre Taulani kalau nggak salah, grup Herley itu teman-teman, datang ke sini untuk melihat keindahan maupun suatu petirtaan peninggalan dari masa kerajaan. Nah, inilah yang dikunjungi oleh Ariel teman-teman. Oke, bisa dilihat air yang mengalir dari atas, debit yang sedemikian banyak. Ternyata teman-teman, ini adalah merupakan aliran dari sumber mata air situs petirtaan Ngawonggo. Ngawonggo sendiri merupakan nama yang diambil begitu dari
kisah pewayangan. Mungkin teman-teman yang pernah mendengar ataupun melihat ya suatu cerita pewayangan yang ada hubungannya dengan kata Ngawonggo. Nah, ini teman-teman. Ini adalah tempat yang pernah dikunjungi oleh Ariel. Desta siapa lagi tuh? Banyak ya. Nah, oke. Oh, Raffi ya. Raffi Ahmad juga pernah ke sini melihat maupun menikmati suasana di situs Petirtan Ngawonggo. Luar biasa saudaraku. Dan ini merupakan sungai. Kalau misal nih saya mencoba untuk berimajinasi bahwasanya ketika di atas sana begitu ada petirtaan, bisa jadi sungai ini dulu merupakan sungai purba ya, yang merupakan transportasi air utama dari suatu kerajaan tertentu menuju ke sini, transit di sini, bisa jadi terus tiba naik begitu untuk menuju ke petirtaan dan melanjutkan perjalanannya menuju ke suatu tempat tertentu begitu teman-teman. Oke, saya penasaran. Dan kalau kalian datang ke sini dan melihat begitu lebih dekat lagi dengan situs Petirtan Ngawonggo ini, harap lepas alas kaki dulu ya, karena ini merupakan tempat suci teman-teman. Wih, luar biasa. Oke, kita coba ke atas ya, melihat situs Petirtan Ngawonggo yang di tahun 2017 setelah dilakukan ekskavasi ditemukan suatu dinding petirtan ataupun kolam begitu, yang di beberapa dindingnya terdapat panel-panel relief dewa-dewa. Ini luar biasa teman-teman, dan saya juga penasaran. Saya lepas alas kaki dulu, kita naik teman-teman. Untungnya tidak hujan ya. Kalau hujan mungkin 2 hari begitu, yang pastinya ini debit airnya ini akan meluap begitu. Wow, airnya jernih teman-teman. Airnya jernih karena memang keluar dari sumber mata air ya. Kita naik. Iya. Ini naiknya ini gak ada tangga ya. Gak ada tangga naik begitu. Kita harus manjat ini akar pohon nih. Ini akar pohon apa ya? Seperti ini pohon pole atau pohon apa ya? Oke, kita naik teman-teman. Bentar ya. Oke, kita sudah berada di atas. Seperti ini kondisinya. Oke, ini pohon yang besar. Terus kondisi untuk jalurnya memang harus lewat dari kampung menuju ke barusan yang saya buka video ini, terus melintasi sungai ini ya. Kemungkinan waktu itu seperti Raffi Ahmad ya, terus Desta sama ini Ariel juga mandi di sini teman-teman. Nah, ini petirtaannya. Oke, ini kolam begitu yang airnya mengalir dari sumber mata air yang cukup besar. Di sini ada bambu yang memang disediakan oleh pegiat untuk mengalirkan sumber mata air yang dari sana. Besar loh, ini besar teman-teman. Nah itu teman-teman alirannya ya di sini. Terus ini ada semacam kolam begitu, dan ini batu padas saudaraku ya. Ini batu padas, oke, dan bening ya. Terus setelah dilakukan ekskavasi, jadi awalnya ini memang tidak seperti ini kondisinya. Mungkin ada beberapa tanah yang menutupi kolam ini.
Tapi setelah dilakukan ekskavasi, ternyata di dinding dari situs ini, nah, terdapat arca dewa-dewa, saudaraku. Wih. Sayangnya memang aus ya, banget ausnya. Sehingga yang terlihat di sini ada lekukan-lekukan yang berbentuk arca ya. Nah, ini teman-teman. Bentar. Saya coba untuk melihat lebih dekat lagi. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah arca. Jadi sudah tidak terlihat bentuk yang menggambarkan wajahnya begitu ya. Tapi di sini masih kelihatan lekuk-lekukannya ini, seperti halnya ini ya, mungkin ini tangan ya. Mungkin ini tangan, terus ini badan, terus ini ada lagi begitu. Kalau melihat dari beberapa lekukan-lekukan ini, seperti halnya ini ya, Ganesha begitu. Kemungkinan begitu teman-teman. Ini hanya perkiraan saja karena sudah ausnya ini luar biasa, ini sudah mulai hampir tidak terlihat bentuknya teman-teman. Nah, ini juga, oke, ini juga. Nah, ini teman-teman masih kelihatan seperti sosok wanita ya, sosok wanita yang menghadap ke kiri. Terus di sini semacam ada tangan begitu yang ada semacam ukel-ukel di sini teman-teman. Terus ini terlihat bentuk lekukan tubuh. Oke, dan ada jelat duara yang bisa jadi di zaman itu ketika ini sudah katakan masih utuh begitu ya, kondisi aslinya di zaman itu bisa jadi ini berlubang lagi. Karena ini yang terlihat adalah jelat duaranya, ada pancuran air begitu. Dan sepertinya ini ada semacam arca lagi. Oke, ini juga teman. Nah, jadi seperti ini kondisi aslinya, berlubang seperti ini dan pasti tertutup. Karena kalau melihat dari beberapa penceritaan yang masih utuh, aliran air yang dari sumber mata air ketika mengalir untuk menuju ke jelat duara atau pancuran airnya, ini pasti tertutup teman-teman. Ini pasti tertutup. Begitu. Coba kita lihat. Yang di sini kan masih nih. Nah, ini kan masih tertutup ya. Nah, di situ masih tertutup kan. Jadi ini yang sudah ini aus begitu. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita hitung kemungkinan kalau misalkan panel-panel ataupun tonjolan-tonjolan batu padas ini merupakan arca dewa-dewa, bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mungkin 13 ya. Bagaimana coba kita bayangkan ketika misal nih ya, ini masih utuh begitu arca-arcanya ataupun relief-relief dewa-dewanya ini masih utuh, yang pastinya ini pasti lebih indah teman-teman, luar biasa. Dan memang sayang ya, karena tergerus zaman, apalagi ini kan padas saudara-saudara ya. Padas itu memang beda dengan batu andesit. Jadi ini memang dipahat dari batu padas yang utuh. Ini dewa-dewa. Dan aliran airnya ke sini teman-teman. Kurang tahu di zaman aslinya itu alirannya apakah di sini atau di mana begitu, tapi ya inilah menjadi aliran utamanya ya, menuju ke sungai. Bahkan di situ ada sumber mata air yang lebih besar begitu. Jadi ada 1, 2, dan 3. Kita lihat di bagian sana teman-teman. Jadi batu padas yang utuh seperti ini, tebing padas begitu, yang memang dipahat secara utuh. Dan di sini saya mendapati kepala ya. Ini
Ini kepala kala teman-teman. Ya, ini kepala kala. Terus ini mungkin masih belum jadi. Sepertinya sih mau dibentuk suatu kepala Ganesha mungkin ya. Tapi masih unfinished, bakalan. Batu bakalan. Terus di sini lagi ada tempat sesajen atau tempat persembahan begitu. Sesajen begitu ya. Bakti leluhur dengan menyuguhkan beberapa bahan-bahan ritual seperti ini bahan inang ya, bunga, terus di sini ada yoni beserta lingga masih utuh teman-teman. Kalau ini sepertinya bukan, maksudnya lingga ini loh kok lebih longgar begitu, mungkin ada lingga yang lain. Ini angka Ganesha loh ya? Iya, belum selesai itu. Jadi masih bakalan nih teman-teman. Entah sebab apa, mungkin ada huru-hara ataupun letusan dari suatu gunung atau kejadian peperangan ya, sehingga pengrajin ya atau pemahat, seni pahat, seniman pada waktu itu maksud saya, ketika ingin membuat suatu patung ataupun arca belum jadi karena ada hal tertentu, mungkin perang, mungkin ada letusan gunung, bencana ataupun apa gitu ya. Oke, kita menuju ke petirtaan berikutnya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat di bagian dalam ada suatu dasar begitu yang terdapat lubang-lubang. Fungsinya apa? Apakah ditancapkan suatu tiang begitu untuk suatu bangunan, dan apakah mungkin petirtaan ini dulu beratap begitu ya, atau ada suatu ruang begitu ya. Dan lebih cantik yang saya rasa kalau di sini teman-teman. Kalau tadi arca-arca dewa-dewa begitu ya, relik dewa-dewa, tapi kalau yang di sini yang saya lihat untuk dindingnya itu lebih kepada relik ukel-ukel gitu teman-teman. Nah, di situ teman-teman ya ada relief. Nah, relief ukel seperti halnya kalau mungkin teman-teman pernah melihat di Goa Gili Suci Kediri. Nah, seperti itu. Seperti bentuk awan. Dan sumber mata air di sini melimpah, teman-teman. Nah, ini saudaraku. Jadi seperti awan ya. Wih, masya Allah. Ya. Nah, ini teman-teman. Itu bentuk awan ya. Dan ini dari keseluruhan dinding ini terpahat relief-relief yang sama, memutar begitu. Oke, ini apa ini ya? Oh, ini bunga kelapa ini. Ada yang ritual di sini. Ini ada bunga ya. Tuh. Bismillah. Ini bening teman-teman. Bismillah. Wow, seger. Seperti halnya saya minum air sumber. Jadi seger banget ya. Mengalir ke sini. Jadi kolam ini mengalir ke sini. Nah, di kolam kedua ini, terus di kolam kedua ini juga sama, kita dapati relief begitu. Tetapi sepertinya di sini ada perbedaan begitu ya, teman-teman. Seperti ada perbedaan, tidak seperti halnya di relief yang barusan. Oke. Wow, luar biasa. Oke.
Terus di sini teman-teman, saya ingin melihat sumber mata airnya ini dari mana gitu loh. Coba kita ke atas teman-teman. Ini ada pipa, tapi terbuat dari bambu ya. Nah itu pipa di sini terbuat dari bambu. Terus ini pipa paralon. Oke, coba kita naik. Ini mungkin sumbernya dari sini. Oh bukan. Oh dari situ teman-teman. Jadi di sini ada sumber mata air. Coba saya agak turun ya. Wih, agak licin. Ini teman-teman. Bukan dari ini ya. Bukan dari air kecil ini. Maksud saya bukan dari sungai ini. Jadi yang di kolam tadi bukan dialirkan dari sungai ini, tetapi dari sumber mata air ini. Nah ini teman-teman. Ini sumber mata airnya, bisa didengar ya. Coba didengarkan bentar. Tuh, bunyi sumber mata airnya. Besar. Besar teman-teman. Wah. Wih, ada dua sungai yang berada di atas dan berada di bawah. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat.